Hey para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025, menceritakan seorang putri jenderal yang ayahnya tewas secara misterius di medan perang, sehingga ia menyelidiki dan berhasil mengungkapkan bahwa yang telah membunuh ayahnya merupakan pengkhianat dari negaranya sendiri. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun diawali dengan menceritakan jika di negara Dasui berada di dataran tengah dan berbatasan langsung dengan negara Beiki. Kedua negara telah berperang selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan peperangan meluas dan rakyat hidup menderita tanpa kedamaian. Di saat itu, Kaisar Dasui memerintahkan Jenderal Besar Barat Lautnya yang bernama Chu Jianchang untuk mempertahankan perbatasan kota Fengling, sehingga banyak pasukan keluarga Chu yang berusaha mempertahankan kota hingga mereka gugur dan terluka parah. Bahkan Jenderal Besar Chu Jianchang pun gugur dalam perang tersebut. Di negara Dasui, tepatnya di kota Wajing, terdapat seorang wanita bernama Cuyu yang merupakan anak kedua dari mendiang Jenderal Besar Chu Jianchang. Cuyu yang sedang berada di atas pavilion Junfeng sedang menunggu kedatangan pasukan keluarga Wei yang kembali ke kota setelah berperang. Hingga pada akhirnya mereka pun datang. Wei Yun yang merupakan putra ketujuh keluarga Wei memberikan kabar baik bahwa keluarga Wei telah menaklukkan perbatasan utara hanya dengan satu pertempuran, sehingga mereka pulang dengan kemenangan besar. Mendengar kabar baik tersebut, Cuyu langsung mempertunjukkan jurus pedangnya sebagai sambutan kepada keluarga Wei. Namun sambutannya itu disalahartikan oleh semua orang karena di belakangnya terdapat Guseng yang merupakan mantan kekasihnya Cuyu yang kini akan menikah dengan keluarga Ning. Diceritakan alasan mereka berpisah karena 5 tahun yang lalu Guseng tidak bisa membantu keluarga Chu untuk mengajukan permohonan pasukan bantuan kepada sang kaisar. Karena bagaimanapun juga Guseng hanyalah seorang sarjana di Akademi Hanlin yang tidak mungkin bisa mempengaruhi keputusan sang kaisar. Dan keputusan itu membuat ayahnya Cuyu gugur di medan perang dan kakak pertamanya terluka parah. Sehingga Cuyu pun memilih berpisah dengan Guseng yang sudah tidak memperdulikan keluarga Cunya lagi. Guseng lalu naik ke atas dan menghentikan tindakan Cuyu yang sangat memalukan ini. Namun Cuyu membalasnya dengan mengatakan kalau pertunjukannya bukanlah untuknya, melainkan untuk Wei Jun, putra pertama keluarga Wei yang baru sampai di hadapan mereka. Bahkan dalam pertemuannya, Cuyu memberinya banyak bunga yang di dalamnya terdapat sebuah surat yang seolah-olah Cuyu menyukai Wei Jun di depan semua orang. Wei Jun yang sudah membaca suratnya dan berjanji akan menemuinya nanti. Seketika Cuyu pun mempersilahkan mereka semua untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah mereka sampai di kediaman Chu, adiknya yang bernama Chu Jin begitu kesal kepada kakaknya yang tidak tahu malu akan tindakannya tadi, sehingga mempermalukan keluarga Chu. Begitupun dengan ibunya yang tidak menyangka kalau Cuyu akan melakukan tindakan seperti itu yang membuat reputasi keluarga mereka menjadi hancur. Di malam harinya, Chulian yang merupakan anak sulung dari keluarga Chu sedang berlatih tombak seorang diri. Kemudian Cuyu pun datang untuk menemui kakaknya. Dengan melihat kakaknya mengambil tombak dan berlatih teknik tombak keluarga Chu lagi, seketika Cuyu pun merasa lega
karena setelah pemulihan diri lebih dari 6 bulan, kondisi tubuh sang kakak bisa dibilang sudah membaik. 如此我便放心了。 Setelah itu, Chuyu bertemu dengan Wei Jun yang sudah menunggunya dari tadi. Lalu Chuyu pun langsung meminta maaf atas tindakannya hari ini yang seolah-olah ia mengaguminya. Wei Jun pun memaafkannya dan ia juga hampir nyaris tertipu olehnya. Namun ia tahu bahwa mendiang Jenderal Besar Chu baru saja gugur demi negara dan Chuyu seharusnya menjalani masa berkabung selama 3 tahun. Sehingga Chuyu berbuat seperti itu hanya demi mengelabui pandangan orang supaya mereka bisa berbicara empat mata. Chuyu pun membenarkannya. Hari ini ia terpaksa bertindak demikian karena ia membutuhkan Wei Jun untuk membantunya dalam menyelidiki sesuatu hal yang dimana dalam perang di kota Fengling 3 tahun yang lalu, ayahnya dibunuh oleh orang-orang negara Beiki dengan sejenis busur silang khusus. Kakak pertama juga terluka parah. Kakak pertama memberitahunya bahwa busur yang mereka gunakan sangatlah kuat dan mekanisme pemicu pelepasan busurnya pun sangat instan sehingga tidak perlu digerakkan secara manual lagi. Ini adalah plat giok milik keluarga Chu. Ia bersumpah atas nama keluarga Chu bahwa setiap perkataannya adalah benar. Keluarga Chu hancur berantakan karena perang di kota Fengling. Dalam hal persenjataan dan taktik militer, negara Beiki masih kalah jauh dari negara Dasui mereka. Namun negara Beiki menggunakan busur silang 8 sudut sehingga membunuh ayah dan melukai kakak pertamanya, yang dimana senjata yang mereka gunakan itu sangat mirip dengan busur silang milik keluarga Wei. Oleh karena itu ia meminta Wei Jun untuk menyelidiki siapa pengkhianat tersebut. Dengan mendengar informasi itu, Wei Jun bukannya tidak mempercayai Chuyu, namun senjata itu merupakan rahasia negara Dasui sehingga tidak mungkin orang negara Beiki bisa mendapatkannya. Namun pembicaraan mereka terhenti setelah Chuyu mendengar sesuatu di balik pohon dan ternyata itu adalah Wei Yun bersama kelima saudaranya yang sedang menguping pembicaraan mereka dari tadi. Wei Jun lalu meminta Wei Yun, adik ketujuhnya, untuk meminta maaf kepada Chuyu karena menguping pembicaraan orang lain merupakan tindakan yang tidak sopan. 还未向楚大娘子道歉呢。对不起。 Dan dikarenakan cuaca malam ini sangatlah dingin, Wei Jun beralasan dan meminta Chuyu untuk berbincang lebih lanjut lagi nanti, sehingga mereka pun berpisah. Namun di tengah perjalanan pulang, Chuyu justru dihadang oleh Wei Yun yang merasa curiga terhadapnya karena bagaimanapun juga sebelumnya Chuyu tidak pernah berhubungan dengan kakak Wei Jun. Namun kenapa Chuyu tiba-tiba jatuh cinta kepadanya? Mendengar pernyataan itu, Chuyu pun menantangnya bertarung. Jika ia kalah, maka ia akan memberitahukan alasan ia ingin dekat dengan kakak pertamanya. Namun jika ia menang, Wei Yun harus membiarkan ia pergi dari sini. Dan dikarenakan Chuyu menang, ia pun langsung pergi dari sana. Sementara Wei Jun sendiri ingin mencoba senjata busur silang 8 sudut tersebut. Dan setelah mencobanya, seketika bau kanannya terasa sakit akibat kekuatan dari senjata itu. Busur ini ternyata tidak hanya bisa melukai orang lain, namun juga bisa melukai diri sendiri. Itu sebabnya senjata ini belum pernah digunakan oleh pasukan negara Dasui. Namun kenapa orang-orang negara Beiki itu bisa mendapatkan senjata ini? Di keesokan harinya, Wei Jun pun menemui Chuyu dan menjelaskan bahwa senjata busur silang 8 sudut berasal dari Biro Persenjataan. Tidak hanya ia yang merasa kesulitan akan penyelidikan kasus ini, akan tetapi juga bagi keluarga Wei dan bagi negara Dasui. Namun masalah ini pasti akan ia selidiki. Dengan mendengar hal itu, Suyu lalu memberinya sebagian mekanisme tersebut yang dimana kakaknya mempertaruhkan nyawanya untuk membawa benda ini dari pertempuran di kota Fengling 3 tahun yang lalu. Dan jika ingin menyelidikinya, Wei Jun pasti membutuhkan benda ini sebagai bukti. Walaupun kakaknya Chuyu tidak mempercayai Wei Jun, namun Chuyu sangat percaya kepadanya. Setelah kembali ke kediaman Wei Jun bersama keenam adiknya berlatih tombak bersama-sama. Lalu tak lama kemudian sang ayah pun datang ke sana
untuk menyampaikan pesan kepada anak-anaknya bahwa sang kaisar memberi perintah untuk maju menghadapi pasukan musuh negara Beiki karena ada pergerakan mencurigakan di perbatasan utara, sehingga pasukan keluarga Wei segera diberangkatkan menuju medan perang. Dengan mendengar hal itu, semuanya pun langsung bersiap-siap terkecuali Wei Jun karena ia akan pergi ke kediaman keluarga Chu. Setelah sampai di sana, namun Cuyu sedang pergi dan belum kembali, sehingga Wei Jun hanya meminta pengawal di sana untuk memberikan surat ini kepada Cuyu. Singkatnya, sebelum mereka berangkat, sang ibu memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk menjaga diri dan menjaga ayah mereka. Yang fangxin. Cuyu yang baru tiba di kediamannya, pengawalnya lalu memberinya surat dari Wei Jun yang membuat Cuyu begitu terkejut. Sementara pasukan keluarga Wei merasa heran kenapa sang kaisar memilih putra mahkota untuk memantau pasukan mereka di medan perang, karena bagaimanapun juga putra mahkota belum pernah memiliki pengalaman dalam memantau pasukan. 楚大娘子方介，只因军械思为大隋军械重地。 Kembali kepada Cuyu yang terus berlari menuju gerbang kota untuk memberikan salam penghormatan kepada Wei Jun dan memintanya untuk segera kembali dengan selamat. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di barak pasukan keluarga Wei. Tiba-tiba ayah mereka memerintahkan pasukan untuk bertempur sekarang karena ada laporan dari garis depan bahwa pasukan Beiki telah mundur ke lembah Baidi yang dimana jumlah pasukannya kurang dari 20.000. Sehingga putra mahkota yang melihat kesempatan itu langsung memerintahkan agar mereka menyerang dan merebut kemenangan. Di sana Wei Yun merasa curiga terhadap keputusan putra mahkota karena medan di lembah Baidi sangatlah rendah. Meskipun jumlah mereka lebih banyak daripada pasukan musuh, namun tetap saja akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Dengan mendengar hal itu, Wei Jun pun meminta Wei Yun untuk tenang dan tetap menjaga markas mereka karena ini merupakan perintah militer dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Setelah sampai di lembah Baidi dan sudah berhadapan dengan musuh, seketika perang pun lalu dimulai. Pada awalnya, mereka berhasil memukul mundur pasukan musuh hingga mereka pun mengejarnya, namun ternyata itu merupakan jebakan. Dalam keadaan terdesak, mereka pun baru menyadari jika dalam pasukan mereka terdapat mata-mata yang memberikan laporan palsu karena nyatanya pasukan musuh lebih dari 20.000. Bahkan pasukan musuh mengeluarkan senjata busur silang 8 sudut untuk membunuh Jenderal Besar Wei, namun putra keduanya berhasil menghalanginya. Akan tetapi, dari arah belakang pasukan musuh berhasil menombak tubuh sang jenderal hingga mati di tempat. Terlihat satu persatu dari mereka tewas dibunuh oleh pasukan musuh. Dan hanya tersisa Wei Jun seorang yang masih berjuang. Sementara Wei Yun bersama pasukan di sana sedang memadamkan api di barak mereka yang tiba-tiba terbakar.
Lalu tak lama kemudian, salah satu prajurit dari medan perang telah kembali dengan melaporkan bahwa mereka telah kalah dan seluruh pasukan Wei terjebak di lembah Baidi karena kekuatan pasukan Beiki 4 kali lipat dari mereka. Sehingga prajurit tersebut meminta Wei Yun untuk segera mengirim bala bantuan. Mendengar hal itu, Wei Yun sudah curiga sejak awal dan menyadari jika di negara Dasui mereka terdapat pengkhianat yang sebelumnya telah membuat laporan palsu terkait jumlah pasukan musuh yang hanya berjumlah 20.000. Kembali ke medan perang, Wei Jun kini sudah melihat dengan matanya sendiri bahwa pasukan musuh memiliki senjata busur silang 8 sudut. Wei Yun bersama pasukannya sudah sampai di sana, namun itu sudah terlambat. Sebelum kematiannya, Wei Jun memberitahukan adiknya bahwa ada mata-mata di biro persenjataan karena mereka telah memberikan gambar busur silang 8 sudut kepada negara Beiki, sehingga ia memintanya untuk mencari pengkhianat tersebut. Singkatnya, di istana negara Dasui, putra mahkota meminta ampun kepada sang kaisar karena kekalahan ini bukanlah kesalahannya, namun melainkan itu kesalahan dari Jenderal Besar Wei yang ambisius dan tidak mendengar nasihatnya, yang terus mengejar pasukan musuh hingga terkena jebakan yang membuat negara Dasui kehilangan 70.000 prajurit unggulan. Jika sang kaisar masih tidak percaya atas perkataannya, Jenderal Yao Yang bisa menjadi saksinya. Dan setelah mendengar alasan itu, sang kaisar pun lalu memaafkannya. Sementara Cuyu yang baru bangun dari tidurnya, tiba-tiba ia begitu terkejut setelah mendapatkan laporan dari pelayannya bahwa pasukan keluarga Wei telah kalah dan gugur di medan perang. Kembali kepada sang kaisar, Jingzi yang merupakan penasihat kerajaan dari keluarga Ning. Di sana ia mengatakan bahwa perang di lembah Baidi membuat negara Dasui kehilangan 70.000 pasukan elitnya, sehingga negara ini mendapatkan kerugian yang sangat besar. Mungkin kesalahan putra mahkota bisa dimaafkan, namun tidak dengan keluarga Wei yang tidak mungkin lepas dari tanggung jawab begitu saja. Walaupun 7 jenderal telah gugur, namun semua kementerian telah menyalahkan keluarga Wei yang sangat ceroboh. Sang kaisar yang tidak bisa menjawab keputusan tersebut, ia lalu minta penasihat kerajaan untuk menyerahkan tugas ini kepada Mahkamah Agung. Sementara Wei Yun yang sedang membawa peti mati kembali ke ibu kota, ibu dan para istri kakaknya begitu bersedih ketika melihat para suami mereka telah kembali tanpa nyawa. Dalam keadaan duka, Cuyu pun datang dan menyatakan sebelum Wei Jun pergi berperang, mereka pernah berjanji untuk menikah setelah Wei Jun kembali. Dan dikarenakan hari ini Wei Jun telah kembali, ia pun datang untuk menepati janjinya yang akan menikah dengannya. Mendengar hal itu, Wei Yun begitu terkejut dan marah karena kakak pertamanya tidak pernah mengaku telah menjalin hubungan dengan Cuyu. Lalu sesaat Wei mengingat kejadian sebelum Wei Jun berangkat, yang dimana Wei Jun pernah mengatakan bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita yang dicintainya setelah ia kembali pulang dari peperangan. Nyonya Wei yang sadar jika wanita itulah yang dipilih oleh Wei Jun, ia pun langsung menghentikan Wei Yun karena apa yang dikatakan oleh Suyu adalah benar. Bahwa sebelum berperang kakak pertamanya itu pernah berkata kepada sang ibu bahwa dia akan menikah, hingga pada akhirnya Cuyu pun diterima menjadi keluarga Wei dan istri dari mendiang Wei Jun. Singkatnya, esok hari pun tiba. Dalam keadaan masih berduka, Wei Yun bersama keluarga Wei-nya menuju pemakaman untuk memakamkan keluarga mereka yang sudah tiada.
Namun tiba-tiba di tengah jalan, mereka dihadang oleh kepala Mahkamah Agung bernama Cao Yan yang kedatangannya ke sini karena ia diperintahkan untuk menangkap Wei Yun yang sudah melanggar hukum negara, yang dimana keluarga Wei telah menyebabkan 70.000 prajurit elitnya gugur di lembah Baidi atas kecerobohan Jenderal Besar Wei. Meskipun saat ini mereka telah gugur, namun keluarga Wei tetap tidak bisa terlepas dari tanggung jawab semua ini, sehingga Wei Yun yang masih hidup akan mendapatkan hukuman. Pada awalnya mereka tidak terima, namun itu semua merupakan keputusan yang tidak boleh dilanggar. Setelah sampai di tempat pemakaman, Wei Yun bersumpah setelah ia keluar dari hukuman, maka ia akan menyelidiki kasus ini demi melindungi keluarga Wei dan negara Dasui. Terlihat Wei Yun yang sudah di dalam penjara dipaksa untuk mengakui bahwa keluarga Wei-nya telah bersalah, namun dikarenakan Wei Yun tidak mau mengakuinya, sehingga ia pun disiksa oleh mereka. Wei Yun pun mengatakan kalau keluarga Wei-nya tidak pernah bermusuhan dengan Ketua Mahkamah Agung, dan ia yakin jika Ketua Mahkamah Agung melakukan ini semua bukan kehendak dari Sang Kaisar, namun melainkan dari pihak lain, karena ia percaya jika Sang Kaisar tidak akan pernah tega melihat 7 jenderalnya mati di medan perang, dan bahkan tidak mungkin Sang Kaisar meminta keluarga Wei untuk mempertanggungjawabkan kekalahannya ini, sehingga ia pun menyadari jika pihak itu berasal dari keluarga Ning, karena jika keluarga Wei jatuh, maka pihak yang paling diuntungkan adalah keluarga Ning. Mendengar pernyataan itu, Ketua Mahkamah Agung hanya bisa tersenyum dan memuji kejelian Wei Yun. Namun sayangnya walaupun Wei Yun tahu akan kebenaran ini semua, Wei Yun tetap tidak akan bisa melakukan apapun, dan bahkan mungkin tidak akan bisa keluar dari penjara ini. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya keluarga Wei yang membawa papan arwah para suami mereka di hadapan istana, yang kedatangan mereka supaya Sang Kaisar mau membebaskan Wei Yun dari hukuman. Suyu juga memperkenalkan identitasnya yang berasal dari keluarga militer yang juga pernah berperang melawan musuh bersama ayahnya dulu. Begitupun dengan keluarga Wei yang sangat setia terhadap negara, sehingga sampai saat ini ia masih belum tahu apa salahnya keluarga Wei yang membuat Wei Yun harus mendapatkan hukuman. Sang Kaisar yang hatinya mulai tersentuh, ia lalu meminta pengawalnya untuk membawa Wei Yun ke aula. Namun setelah Wei Yun sampai di sana dan memberikan hormat kepada Sang Kaisar, tiba-tiba ia terjatuh dikarenakan kakinya sedang terluka parah akibat disiksa oleh Ketua Mahkamah Agung. Sang Kaisar yang melihat hal itu begitu marah kepada Ketua Mahkamah Agung karena kenapa Wei Yun bisa terluka sampai seperti itu, padahal ia hanya meminta untuk mengurungnya saja, sehingga Sang Kaisar pun memerintahkan pengawalnya untuk menghukum Cao Yan karena Cao Yan sudah lalai dalam menjalankan tugas. Hingga pada akhirnya, Sang Kaisar pun membebaskan Wei Yun dari hukuman. Bahkan Wei Yun diberikan gelar oleh Sang Kaisar sebagai adipati pelindung negara demi menghasut para pengkhianat di dalam negara ini. Ketika Wei Yun sudah kembali ke rumahnya, di sana ia begitu bersedih dengan mengingat semua kenangan bersama keenam mendiang kakaknya dan juga mendiang ayahnya, yang dimana kini mereka sudah tiada dan hanya sepi yang menemani ia sendiri di rumah ini. Dan di malam harinya, Wei Yun lalu pergi ke pavilion Yi Xiang untuk mencari Lu Qiba yang merupakan sahabat mendiang kakak pertamanya.
yang dimana Lukiba juga memahami persenjataan di negara Dasui, sehingga Wei Yun ingin menanyakan mekanisme yang sebelumnya ia terima dari mendiang kakak pertamanya. Karena senjata busur silang 8 sudut sudah bocor ke negara Beiki, bahkan mereka juga sudah membuatnya. Mendengar informasi itu, Lukiba begitu terkejut karena mekanisme itu hanya diketahui oleh ia dan juga mendiang Wei Jun. Bahkan senjata itu juga hanya pernah dipakai sekali saat latihan militer, dan orang yang mengetahuinya hanyalah beberapa jenderal penting di negara Dasui. Apalagi gambar rancangannya selalu ada di biro persenjataan. Maka dari itu ia pun akan menyelidikinya, karena bagaimanapun juga ia merupakan wakil komandan di biro persenjataan, sehingga ia mengundang Wei Yun untuk datang ke markasnya supaya mereka bisa menyelidiki bersama-sama, dan Wei Yun pun menyetujuinya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Wei Yun lalu pergi ke biro persenjataan dan bertemu dengan Lukiba. Lalu Lukiba menjelaskan bahwa ia sudah meneliti mekanisme ini secara rinci, dan mekanisme ini bukan dibuat langsung oleh biro persenjataan, namun melainkan dibuat berdasarkan gambar milik biro persenjataan, yang artinya ada seseorang yang memberikan gambar mekanisme senjata busur silang 8 sudut kepada musuh. Lukiba juga menjelaskan saat awal merancang mekanisme ini, ia melarang kakak pertamanya Wei Yun dan seluruh pasukan untuk menggunakannya, karena senjata ini termasuk barang cacat dan bisa melukai siapapun, yang dimana setiap 10 orang yang terbunuh, setidaknya ada 1 pemanah yang terluka berat karenanya, sehingga ia dan kakak pertamanya Wei Yun tidak pernah menganggapnya sebagai karya yang sukses. Namun negara Beiki justru terlebih dahulu menggunakannya di medan perang, tidak hanya membuat Jenderal Chu Jianchang meninggal, tapi juga melukai Jenderal muda Chu Linyang. Bahkan senjata itu digunakan saat pertempuran di lembah Baidi kemarin, sehingga masalah ini harus mereka selidiki secepat mungkin, karena ada pengkhianat di biro persenjataan yang nantinya akan mengancam negara ini. Namun Wei Yun bukanlah pria yang bodoh, karena ia mencurigai Lukiba sebagai dalang masalah ini. Lukiba yang tidak terima karena dituduh sebagai pengkhianat, ia pun langsung menyerang Wei Yun, yang membuat Wei Yun masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Setelah itu Lukiba mengumpulkan semua pasukan biro persenjataannya. Di sana Lukiba menjelaskan kepada mereka semua bahwa Wei Yun yang baru saja mewarisi gelar Adipati Pelindung Negara. Dengan tidak sabarnya Wei Yun langsung menyelidiki biro persenjataan dengan alasan bahwa gambar busur silang 8 sudut yang dulu pernah mereka batalkan telah muncul di tangan orang Beiki. Dan kini Wei Yun curiga bahwa di biro persenjataan ada yang berkhianat bersekongkol dengan musuh dengan menuduh ia sebagai pengkhianat tersebut, sehingga tadi ia berdebat dengannya dan telah ia kurung di ruang rahasia. Maka dari itu ia meminta bantuan mereka untuk menyelesaikan perkara ini dan harus diselidiki hingga tuntas. Kembali kepada Wei Yun yang terjebak di dalam ruangan rahasia, yang ternyata di sana juga terdapat Chuyu yang berhasil menyelinap ke dalam biro persenjataan. Namun di sini Wei Yun begitu kesal terhadap Chuyu karena tindakannya itu sangatlah berbahaya dan mengancam nyawanya. Singkatnya, Wei Yun dan Chuyu berpura-pura mati. Lalu terdapat seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut dan ingin membunuh mereka berdua. Namun tindakannya itu gagal karena mereka hanya berpura-pura mati dengan menuduh kalau orang inilah yang telah memberikan gambar senjata busur silang 8 sudut kepada musuh. Namun orang itu masih tidak mengakui akan kesalahannya, dan segala tindakan ia hari ini berdasarkan pada perintah dari wakil komandan Lukiba. Akan tetapi Wei Yun tidak percaya dan justru langsung membunuhnya. Setelah itu Wei Yun mengajak Suyu untuk berlatih tombak dengannya. Dan hari demi hari mereka lewati, membuat Wei Yun seketika jatuh hati. Sementara Gu Sheng yang merasa bersalah kepada keluarga Chu di waktu 5 tahun yang lalu, sehingga membuat ayah Chuyu gugur di medan perang. Dan demi menebus kesalahannya itu, ia pun pergi ke lembah Qinxi yang berada di pinggir kota untuk menyelidiki siapa di balik pengkhianat tersebut. Karena lembah Qinxi merupakan tempat benda-benda para prajurit yang gugur di medan perang, yang mungkin saja ia mendapatkan sesuatu di sana. Dan ternyata kepergiannya tidak sia-sia, karena di lembah ini terdapat sebuah bukti bahwa Jenderal Yao Yong telah berkhianat, sehingga ia pun akan pergi dari sana untuk memberikan bukti ini kepada Chuyu. Namun ternyata dari
tadi, ia sudah dipantau oleh pasukan Jenderal Yaoyong. Di keesokan harinya, pelayan Guseng lalu pergi menemui Cuyu dan memberitahukan bahwa kini Tuan Guseng sedang dalam bahaya karena sebelum pergi Tuan Guseng berpesan jika dini hari masih tidak kunjung kembali, maka ia harus mencari Nona Cuyu yang dimana saat ini Tuan Guseng sedang menyelidiki sesuatu di lembah Qinxi. Dengan mendengar informasi itu, Suyu meminta Wei Yun untuk membantunya menyelamatkan Tuan Guseng dan Wei Yun pun menyetujuinya karena ia merasa jika Guseng sudah menemukan siapa pengkhianat tersebut. Di malam harinya, Guseng yang sedang bersembunyi di sebuah tempat. Ia begitu terkejut ketika ada seseorang yang akan masuk ke dalam. Namun ternyata orang itu adalah Wei Yun. Setelah Wei Yun menyembuhkan luka Guseng, tiba-tiba mereka kedatangan pasukan Jenderal Yaoyong sehingga Wei Yun pun langsung menghadapinya. Begitupun dengan Cuyu dan pasukannya yang langsung menghadapi pasukan musuh. Hingga pada akhirnya Jenderal Yaoyong pun tiba di sana dan Cuyu akhirnya mengetahui siapa pengkhianat tersebut yang membuat ayahnya gugur di medan perang 3 tahun yang lalu. Kembali kepada Guseng yang langsung memberi Wei Yun tabung bambu yang dimana di dalamnya terdapat sebuah bukti surat hubungan antara Yaoyong dan negara Beiki. Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba mereka kembali diserang. Di tengah pertarungan, Wei Yun pun kewalahan dan Cuyu pun datang ke sana untuk membantunya. Bahkan mereka berhasil menangkap Yaoyong yang kini sudah tidak bisa berbuat apapun. Akan tetapi mereka kedatangan pasukan yang tidak dikenal, yang ternyata mereka adalah mata-mata Beiki dan pria tersebut bernama Shen Yao. Supaya bukti itu tidak ke tangan musuh, Wei Yun lalu mengajak Cuyu kabur dari sana. Namun kepergian mereka langsung dikejar oleh pasukan musuh. Mereka berdua yang terjebak di ujung jurang. Dengan terpaksa mereka pun melompat. Wei Yun yang kakinya terluka parah, Suyu pun langsung mencoba mengobatinya. Di dalam kebersamaan itu, Wei Yun yang merasa nyaman dengan Cuyu, ia pun langsung mengungkapkan isi hatinya. Namun Cuyu hanya terdiam karena bagaimanapun juga Wei Yun adalah adik iparnya. Hingga di pagi harinya, mereka kedatangan seorang wanita yang ternyata wanita itu merupakan warga desa di sana bernama Nona Shen. Dengan melihat keadaan Wei Yun sedang terluka, Nona Shen lalu membawa mereka ke rumahnya untuk beristirahat. Lalu mereka kedatangan seorang pria yang ternyata itu adalah kekasihnya Nona Shen bernama Cui, sehingga mereka pun saling memperkenalkan diri. Singkatnya, setelah beberapa hari kemudian, pasukan Beiki lalu datang ke desa tersebut untuk mencari mereka berdua. Namun mereka berhasil selamat karena kekasihnya Nona Shen yang bernama Cui itu merupakan mata-mata Beiki yang menyamar ke desa tersebut. Pada awalnya Komandan Shen Yu begitu marah kepada Cui yang jatuh cinta kepada orang negara Diasui, karena bagaimanapun juga Cui diutus ke desa ini untuk menjadi mata-mata. Cui pun meminta maaf kepada sang komandan dan meminta waktu 1 hari lagi karena besok ia akan menikah dengan Nona Shen, dan dia juga meminta Komandan Shen Yao untuk hadir dalam acara pernikahannya. Komandan Shen Yao yang memberikan kesempatan kepadanya lalu pergi dari sana.
Dengan mengetahui jika Cui merupakan mata-mata negara musuh, warga desa di sana lalu ingin mengusirnya. Namun sebagian dari mereka tidak rela karena bagaimanapun juga Cui sudah lama tinggal di desa ini. Bahkan Cui juga sudah banyak membantu warga di desa ini sehingga Cui tidak jadi diusir. Setelah itu, Cuyu meminta bantuan Cui untuk pergi ke kota negara Dasui dan memberikan bukti ini kepada kakaknya yang bernama Culin Yang. Sementara besok ia bersama Wei Yun akan menggantikan posisi pernikahan mereka untuk mengelabui Komandan Shen Yu yang nantinya akan datang ke pernikahan tersebut. Singkatnya, esok hari pun tiba. Mereka yang berpura-pura menikah langsung menyerang Komandan Shen Yu yang baru tiba di sana. Namun sayangnya, Shen Yu berhasil lolos. Setelah semuanya selesai, mereka berdua lalu berpamitan dengan memberikan hadiah untuk Nona Shen dan Cui. Di tengah perjalanan, Wei Yun yang semakin jatuh cinta terhadap Cuyu, ia pun ingin menikahinya. Namun Cuyu tetap tidak bisa karena ia takut tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Wei Yun, yang membuat Wei Yun begitu bersedih mendengarnya. Dan singkatnya mereka pun telah berhasil kembali ke ibu kota dengan selamat. Dan Jenderal Yao Yong pun dihukum mati atas kesalahannya karena telah bersekongkol dengan negara musuh sehingga membuat keluarga Chu dan keluarga Wei binasa atas pengkhianatannya tersebut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wei Yun bersama Gu Sheng pergi ke perbatasan kota Qingzhou untuk menangkap wali kota daerah tersebut yang bernama Ling Zhang. Karena sebelum Yao Yong dihukum mati, Yao Yong mengatakan kalau Ling Zhang juga merupakan seorang pengkhianat yang berkomplot dengan negara musuh. Dan di keesokan harinya, Wei Yun pun mendapatkan laporan bahwa Becky telah mengerahkan puluhan ribu pasukan dan kini mereka sudah mengepung di luar kota Qingzhou. Begitupun dengan Cuyu yang kini berada di perbatasan kota Fengling. Di sana ia lalu mendapatkan laporan bahwa pasukan besar Becky telah tiba. Kemudian Wei Yun juga mendapatkan laporan bahwa Fengling diserang oleh pasukan Becky. Ternyata Becky mengutus pasukan ke sini demi menahan kota Qingzhou supaya mereka tidak dapat membantu kota Fengling. Qingzhou dan Fengling merupakan perbatasan negara Dasui. Kota Fengling sebagai salah satu yang mudah bertahan namun sulit diserang, dan jika berhasil ditembus, mereka bisa langsung menyerang ibu kota Wajing. Oleh karena itu, Wei Yun akan pergi ke kota Fengling untuk membantu Culin Yang. Sementara kota Qingzhou ini ia serahkan kepada Gu Sheng. Dan dikarenakan pasukan negara musuh sangat banyak, Gu Sheng yang tidak ingin ada lagi korban, ia pun terpaksa menyerahkan kota ini kepada musuh. Hingga pada akhirnya Wei Yun berhadapan dengan pasukan musuh yang akan menuju kota Fengling dan berhasil membunuh jenderal tersebut. Sementara Culin yang berhasil mempertahankan kota Fengling. Wei Yun dan lainnya lalu tiba di sana dan kali ini perang tersebut dimenangkan oleh mereka.
Singkatnya, esok hari pun tiba. Dikarenakan Wei Yun meninggalkan kota Qingzhou yang membuat kota tersebut direbut oleh pasukan musuh, sehingga sang kaisar pun memberikan titah kepada Jenderal Xilan untuk menangkap Wei Yun di kediamannya dan membawanya ke biro persenjataan untuk dikurung di sana. Cuyu yang tidak suka terhadap keputusan sang kaisar, ia pun menuju gerbang istana. Kabar itu pun dilaporkan kepada Wei Yun yang berada di biro persenjataan, sehingga ia pun akan menolong wanita pujaannya itu. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Jenderal Xilan. Lu Qiba yang membiarkan Wei Yun pergi dari sini dan akan menentang perintah sang kaisar membuat Jenderal Xilan begitu terkejut, karena jika itu terjadi maka ia juga akan mendapatkan hukuman. Namun Wei Yun membantahnya karena ia tidak akan membawa Jenderal Xilan ke dalam masalah ini. Kembali kepada Cuyu yang kedatangannya ke depan istana untuk meminta sang kaisar membebaskan Wei Yun. Kasim di sana mengatakan, siapapun itu jika membantah keputusan dari sang kaisar, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 20 kali. Wei Yun yang telah sampai di sana dan dia juga ikut mendapatkan hukuman cambuk. Setelah masuk ke dalam istana, Wei Yun meminta maaf kepada sang kaisar karena semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahannya, dan alasan ia meninggalkan kota Qingzhou karena supaya ia bisa membantu kota Fengling, yang dimana jika kota Fengling berhasil ditembus oleh musuh, maka ibu kota juga akan mendapatkan serangan dan kemungkinan negara Dashui akan dikuasai oleh musuh. Demi menebus dosa Wei Yun, Cuyu mengajukan diri pergi ke negara Beiki untuk berunding berdamai dengan pasukan musuh, yang membuat orang-orang di sana begitu terkejut atas usulannya tersebut. Sang kaisar yang sejak dulu menginginkan perdamaian, ia pun menyetujuinya, sehingga ia meminta Gu Sheng segera mengirim orang untuk memberikan kabar kepada negara Beiki tentang usulan perdamaian ini. Singkatnya, Cuyu yang berangkat menuju negara Beiki, lalu Wei Yun pun mengejarnya. Di sana ia sangat berterima kasih kepada Cuyu yang sudah menolongnya, sehingga Wei Yun pun akan menemaninya ke sana. Namun ternyata raja negara Beiki tidak mau berdamai, sehingga perang terakhir pun terjadi. Raja Beiki bersama permaisuri yang tidak bisa lari dari pasukan negara Dashui. Raja Beiki lalu memintanya untuk mendorong ia ke jurang supaya permaisuri bisa dimaafkan oleh pasukan negara Dashui. Namun setelah sang raja mati, permaisuri juga ikut melompat. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam istana dan bertemu dengan ibu suri negara Beiki, hingga pada akhirnya negara Beiki pun mau melakukan perdamaian dengan negara Dashui. Singkatnya, mereka berdua yang selalu bersama-sama dan memiliki nasib buruk yang sama, yang dimana keluarga mereka gugur dalam perang melawan negara musuh di saat dulu. Atas kemenangan mereka hari ini membuat Cuyu mulai jatuh hati kepada Wei Yun. Terlihat mereka pun begitu senang atas kemenangan mereka hari ini. Atas kerjasama mereka membuat negara ini bisa hidup damai dan sejahtera. Setelah itu, putra mahkota lalu diangkat menjadi kaisar baru negara Dashui. Begitupun dengan Cuyu yang diangkat menjadi seorang jenderal besar, sementara Wei Yun naik jabatan menjadi bangsawan pelindung negara Dashui. Singkatnya, 3 tahun kemudian, Wei Yun yang telah kembali ke kota Huajing setelah menjaga perbatasan Fengling selama 3 tahun terakhir, tiba-tiba ia disambut oleh Cuyu dengan tarian pedangnya, yang artinya Cuyu mengungkapkan isi hatinya kepada Wei Yun. Dan Wei Yun yang melihat hal itu, seketika ia pun menerimanya, karena bagaimanapun juga Wei Yun sudah lama memiliki perasaan terhadap Cuyu.
得此义务。微月，我愿意。 Hingga pada akhirnya mereka pun hidup bahagia. 山河无恙，社稷。 Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sudaders.